Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, untuk praktikum farmakognosi hari ini kita akan membahas lanjutan dari sel hidup. Kemarin teman-teman sudah mencari beberapa referensi terkait eh, sel-sel hidup itu ya. Kemudian nanti kalau ada waktu kita akan membahas dan mempresentasikannya. Untuk kali ini kita akan lanjut ke praktikum selanjutnya yaitu benda ergastik. Beberapa benda ergastik yang kita kenal, benda ergastik itu apa? Benda ergastik itu yang ada di dalam tubuh suatu tanaman, yang ada di dalam sel tanaman, tetapi di situ dia tidak eh, bukan merupakan bagian dari sel hidup. Nah, contohnya benda-benda ergastik ini apa? Misalnya, saya contohkan adalah amilum. Kemudian selain amilum ada kalsium oksalat, kemudian ada euloron. Nah, tiga jenis ini hampir selalu ada pada setiap tanaman. Oke, untuk amilum biasanya ada di plastida dan bentuknya karbohidrat atau bisa polisakarida. Bentuk amilum ini biasanya tepung, teman-teman. Terus pembentuk tepung kita juga kenal dengan istilah amiloplas. Nah, amiloplas bentuk tepung dalam plastida ini kita bisa bagi lagi menjadi dua, yaitu leukomiloplas dan koroamiloplas. Bedanya apa? Kalau leukomiloplas itu dia berwarna putih, di mana leukomiloplas di sini menghasilkan tepung cadangan makanan. Kalau untuk kloroamiloplas, dia menghasilkan tepung asimilasi dalam proses asimilasi. Ada hilus dan juga lamela. Oke. Nah, kalau di amilum tunggal di sini hilusnya ada satu saja. Amilum setengah majemuk hilusnya ada dua. Amilum manjeluk hilusnya bisa lebih dari dua. Kita ke benda ergastik lainnya yaitu aleuron. Di tempat-tempat penyimpanan makanan cadangan atau cadangan makanan, misalnya ada di biji, ada di umbi gitu ya. Selain amilum terdapat pula zat putih telur. Nah, aleuron ini nama lainnya atau biasa disebut di dunia farmasi dan mikrobiologi itu adalah zat putih telur. Di mana aleuron ini pada saat masih muda, vakulanya sel banyak dan ukuran dari aleuron ini kecil-kecil. Tapi setelah dia menjelang tua, vakula menjadi hanya satu dan ukurannya lebih besar. Beda lagi kalau setelah proses bijinya mengering, air dalam vakula itu menjadi sedikit. Sehingga konsentrasi zat-zat terlarut di dalamnya berupa zat putih telur. Jadi konsentrasi zat yang ada di dalam vakula termasuk zat putih telur tadi atau leuron, garam dan lemak semakin padat dan dia membentuk suatu kristal. Nah, vakula yang berisi kristal ini kita sebut aleuron. Benda ergastik selanjutnya adalah kristal kalsium oksalat, di mana kristal Ca oksalat ini adalah hasil akhir sekresi dari suatu pertukaran zat yang terjadi di dalam sitoplasma. Ada juga yang memiliki teori bahwa asam oksalat bebas itu adalah racun bagi tumbuhan. Karena menurut beberapa penelitian diendapkan si CA oksalat ini berupa garam CA oksalat ya di dalam tumbuhannya. Nah, CA oksalat ini salah satu sifatnya adalah tidak larut dalam asam cuka, tetapi kemampuan melarutnya baik di dalam asam kuat. Biasanya dia terdapat dalam berbagai bentuk. Oke, kita akan masuk ke dalam contoh-contoh hasil mikroskop ya. Seharusnya Anda melakukan praktikum
keterbatasan pandemi yang terjadi saat ini, saya akan menyajikan beberapa gambar hasil dari mikroskop terkait benda-benda ergastik yang eh, ada pada suatu tanaman. Yang pertama di sini yang dicontohkan adalah amilum ya, atau butir-butir amilum. Oke, yang perlu diingat dalam pati atau amilum itu adalah hilus dan juga lamela. Yang pertama ada amilum manihot di situ atau kita kenal sebagai pati singkong ya. Coba diperhatikan bentuk amilumnya ya. Di mana si amilum manihot itu terdiri atas butir-butir tunggal atau majemuk. Ya, bisa dia berdiri sendiri atau dia bergerombol. Kemudian bentuknya bulat ya. Coba perhatikan. Amilum hasil perbesaran 10 kali dan 20 kali atau dan perbesaran 40 kali gitu ya. Coba dilihat di situ. Kadang-kadang muncul bentuk seperti helm atau topi baja. Ya, ada beberapa di sini yang bentuknya seperti helm atau topi baja. Di mana hilus berada di tengah. Coba kita lihat, di sini ada hilus yang perbesaran paling besar ya. Hilusnya ada di tengah. Jadi dia seperti garis itu ya. Lamelanya tidak kelihatan kecuali pada pembesaran kuat. Lamelanya di sini tidak kelihatan. Tapi hilusnya kelihatan dia ada di tengah. Ukurannya biasanya hanya 20 mikrometer. Kemudian kita ke amilumnya, amilum solani. Apa yang Anda temukan? Di sini butir-butir amilum solani kalau kita bandingkan dengan amilum sebelumnya gitu ya. Kita bandingkan dengan amilum manihot, amilum solani ini butir-butirnya lebih ke butir-butir tunggal. Coba Anda lihat di sini jelas sekali dari amilum solani, butir-butir hasil mikroskopinya, butir-butir tunggal. Terus bentuknya oval dan ukurannya lebih besar daripada amilum manihot yaitu 100 mikrometer. Silahkan dilihat di situ hilusnya eksentris ya, atau ada di pinggir tadi. Hilusnya ada di pinggir, coba perhatikan hilusnya ada di pinggir dan lamelanya jelas. Jadi di sini ada hilus dan juga lamela yang jelas. Kemudian selanjutnya adalah amilum tritisi atau kita kenal sebagai pati terigu atau pati gandum. Nah, untuk amilum tritisi ini untuk mikroskopisnya, nah kita dapat melihat butir-butir hasil perbesaran di bawah mikroskop itu butir-butirnya ada yang tunggal, ada yang majemuk. Tidak semuanya tunggal, tapi ada yang majemuk. Kemudian di sini bentuknya bulat ya. Anda lihat gambarnya saja karena memang keterangannya tidak saya tambahkan di situ. Silahkan ditambahkan atau dicatat sendiri. Kemudian di situ ukuran yang besar, ukuran partikelnya di sini 30 sampai 40 mikro. Yang besar dan ukuran partikel yang kecil sekitar 10 sampai 20 mikrometer. Hilus dan lamela tidak jelas. Berbeda dengan amilum solani tadi. Lamela dan hilusnya jelas. Kemudian selanjutnya pati jagung atau Amilomyces. Di sini terdiri atas butir-butir tunggal atau majemuk. Bentuknya poligonal ya, jadi bukan lingkaran, tapi di situ lebih ke poligonal. Ukurannya 25 sampai 25 mikrometer. Nah, silakan dilihat hilusnya. Hilusnya ada di tengah konsentris. Jadi dia seperti membentuk tilang, itu hilusnya konsentris dan retak ya. Konsentris dan juga retak. Lamelanya tidak terlihat atau sulit. Kemudian kita ke amilum selanjutnya yaitu amilum orizae. Nah, kalau untuk amilum orizae di sini
butir-butir tunggal atau majemuk, itu ada yang tunggal, ada yang majemuk. Kemudian bentuknya sama, segi banyak atau poligon. Kemudian ukurannya kecil, di sini 5 mikrometer. Umumnya memang kalau untuk amilum Oryzae sini atau patibras di sini tidak memiliki hilus. Walau kadang-kadang terdapat hilus, tapi harus dilihat pada pembesaran yang kuat. Oke, kita ke aleuron. Ya, di situ kita contohkan aleuron pada biji kopi, ya. Mikroskopik dari kopi atau biji kopi, serbuk biji kopi kalau kita lihat di bawah mikroskop, itu aleuronnya yang mana, ya. Kalau kita lihat di mikroskop, ini yang kita gunakan adalah serbuk berwarna coklat muda, di mana di situ endosperma, dia punya endosperma yang berbentuk poligonal, yang di dalamnya berisi aleuron dan tetes minyak. Nah, aleuron memang dia ada di dalam tetes minyak, ya. Oke, terus kita lihat aleuron selanjutnya. Oke, aleuron selanjutnya itu contohnya sebentar. Saya kemarin memasukkan contoh dari Coriandri fructus. Ah, Coriandri fructus dan juga yang B itu kalau yang A sama-sama tanaman Coriandri fructus, tapi yang A adalah parenkimnya, yang B sklerenkimnya. Ya, kalau kita mau melihat parenkim dan sklerenkim itu juga berbeda pada tanaman. Nanti materinya akan sampai di sana. Kalau kita lihat di mikroskopiknya selain parenkim dan sklerenkim, di situ ada butir-butir aleuron yang ada di dalam parenkim endosperm, minyak dan juga kristal oksalat. Ini butir-butir aleuronnya seperti ini yang agak hitam-hitam ini ya. Ini adalah butir-butir aleuron. Nah, untuk kristal oksalatnya sangat jelas gitu ya. Dia berbentuk kristal, kemudian kecil-kecil dan bergerombol gitu ya, kristal oksalatnya. Nah, di sini dapat kita lihat dia di tanaman di bawah mikroskop itu ya, kristal oksalatnya yang dia bentuknya hanya titik-titik atau seperti batu. Seperti hitam-hitam yang saling berkumpul dan dia biasanya terdapat di luar sel, beda dengan eleuron yang ada di dalam sel. Nah, untuk ini ada di tanaman yang saya contohkan adalah Rauwolfia radix, di mana di sini kalau kita lihat secara mikroskopiknya, ada butir-butir amilum tunggal atau majemuk dalam air, ya. Butir-butir amilumnya yang lingkaran-lingkaran transparan itu. Kemudian di sini ada kalsium oksalat, ya, kecil-kecil. Kalsium oksalat dibanding butir-butir amilum dia lebih kecil dan dia biasanya bergerombol atau ada yang sendiri. Nah, untuk kristal oksalatnya kelihatan sekali untuk tanaman tersebut ya. Kristal oksalat pada reradik ya. Kristal oksalat pada reradik. Di sini kalau mikroskopik reradik sendiri amilumnya kecil-kecil ya. Amilumnya yang kecil-kecil itu kemudian ada sel parenkim dan memanjang. Kemudian di sini ada sel batu gitu kan. Kemudian warna kuning itu karena banyak minyaknya gitu kan. Terus ada beberapa kristal kalsium oksalat yang kecil-kecil. Oke, terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan.